Artinya Jibril itu mboten takok carane sugih ngoten. Saiki wong ketakok kiai iku salah alamat. Wong alim takoki carane sugih, carane dadi bupati. Terus carane entuk dhuwit akeh. Wong alime dhewe ora pati titik dhuwit ditakoki. Kadang kula nggih sewani tiyang, Gus kula bojo kula kathah carane rukun piye. Wong kiyaine ora wani wae kok takoki carane rukun. Jadi intinya niku pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tangkret agama. Artinya yang perlu dingerti ini itu urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai itu rapati seneng jabatan. Kadang ditakoki tiyang carane dadi bupati. Nak dadi bupati salami templek orang jutaan arah dadi darani donyane ngobos. Seloro kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nak. Terkenal donga kula ra mandi. Mergo nak mandi repot. Dadi dukun. Jadi niki repot. Kula gak ada cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Diceritani bapak kula. Bapak Nurian lami ngaji kalian Ki Hamid. Jadi dawuh beliau itu soleh zaman akhir itu repot, hisape gede ya. Mudah terkenal ngene mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayah marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekeki dhuwit. Mari hisab tok mergo agama sudah dikonversi sebagai materi. Mulane beliau pernah menangis, aku soleh-soleh ku ngene golek Allah kok dadi wong sowan ngekeki dhuwit, ngekeki gula terus sampai intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau mau istifadah kalian Gus, kalau sak kelas kalian Gus Munib. Jadi orang itu makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau benar juga ganjarannya akeh. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewean iku terus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji hadis kok enggak mutawatir itu enggak mutu. Paling firrut batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahadi itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi. Kalaupun sahih itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Gus Zofur tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik, sehingga beliau diasingkan sama Sidina Utsman di Robadah gitu. Karena apa? Kesalehannya ini bikin publik itu agak gaduh. Nggak kebayang kalau para sahabat itu ngikuti siapa? Abu Dzar. Karena ada kesalehan pribadi yang mengganggu kestabilan publik. Jadi Abu Dzar nanti kan diberi kesempatan pidato, seneng dunia orang di duit rapopo, gak batik, gak popo, gak pidato, gak urip mau sedih loh. Wah itu kan orang Pekalongan fakir kabeh. Wah orang iso nggawe acara pengajian itu. Sehingga kesalahan-kesalahan pribadi itu ya dianggap Abu Dzar soleh itu urusan beliau. Jadi tapi kalau umum kan standarnya jelas apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Zofur bilang enggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik. Semua yang diunek-unek sampean itu takokno. Kadang wong takok nasib, Gus. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta gak iso nyaur. Kadang wong takok kula diutang 1 miliar carane nyaur piye? Wong kene diutang 1 juta ora carane nyaur kok ditakoki sing utange napa? 1 miliar. Kula nu di santri, bojone niku 3 wong sugih. Kowe iku ora kesuwan kula takok carane ngrukono bojone. Ya kene bingung, piye carane? Bojo sitok kowe kudu urip malah. Ditakoki bojone apa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok wae cerewet wali apa meneh nak telu, dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Nah, terus dene nate nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula. Niku termasuk mukroh napa mboten Gus? Karena saya melafatkan itu dipaksa diancam bojo pertama mau nopo? Lah iku nang fikih kan hanya ada syaratul ikrah itu mukre harus mampu mewujudkan mahaddadahu. Kena arah Mekah tak patah. Ini ndak kasusnya unik.
Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora kita pateni ini ndak, ini kasusnya beda. Nak rabuk turuti aku mati. Itu kan bingung. Ya saya sekalian nunggu sopir ya jawab wallahu alam. Nunggu Jibril ya sudah akan datang. Artinya gini ya. Problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya kaya gawane di bojo akeh ya mesti sumpek ngurmat wong wedok sitok sumpek kemene telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan ya. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya yai duko, baru pertama itu saya melihat yai itu agak duko. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pangeran itu kadang ngersano kabeh itu ono sanksine, cara bahasa modern ono sanksine. Ya tujuannya pangeran itu wong ben tobat ben balik nang Allah. Jadi ono wong uripe ngawur diutang, ya sanksine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kesalahan itu pantese ya ono sanksine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksiku, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Enggak sampean misalnya zaman mondok ras regep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kayak donga laduni. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zaman mondok ras regep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kayak bojo kepengen minggat. Sing lanang tak takoki kena apa? Mun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepengen minggat saiki aku terlambat. Kudune wis wingi-wingi. Normale wong lanang ra tanggung jawab, mencen sanksine bojone minggat. Itu cara kula kiyaine memberi napa? Solusi. Tak takoki lah minggate teng tuane. Berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane ya menika. Dadi nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka nyari donga, piye bojo iki ra dicukupilah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya bangun nanti cerita, sing kula mari tak kenang sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ana wong melarat ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso dijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nak dhewe fakir. Akhirnya yang minta ijazah ditimbali Mbah Mun. Rene tak ijazahi. Kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir kok jalu ijazah. Ya ijazah ya aku sing wis sukses dadi kiai sugih.